Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 yaitu akuntansi sektor publik kelas D. Di sini saya akan menerangkan materi yaitu tentang siklus penyusunan anggaran dan RPJM. Di sini materi ini ataupun kelas ini diampu oleh dosen pengampu yaitu Sri Andriani SEMSI. Di sini saya dari kelompok 7 beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri Adi Mirna Alvina, yang selanjutnya yaitu Indah Fitriasari, dan yang terakhir yaitu Deka Sarah Santika. Dan selanjutnya yaitu pengertian anggaran sektor publik, yaitu anggaran sektor publik menurut Madiasmo tahun 2020 merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Sehingga anggaran publik merupakan suatu rencana informasi yang menyatakan yang pertama yaitu beberapa biaya-biaya atas rencana yang dibuat berupa pengeluaran ataupun belanja. Dan yang poin kedua yaitu antara tentang berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut, yaitu mendanai sebuah pendapatan tersebut. Yaitu selanjutnya fungsi anggaran sektor publik. Di sini ada 8 poin. Yang pertama yaitu alat perencanaan yaitu planning tool, yang kedua alat pengendalian control tool, yang ketiga alat kebijakan fiskal yaitu fiscal tool, yang keempat alat politik yaitu political tool, yang kelima alat koordinasi dan komunikasi, dan yang keenam alat penilaian kinerja, yang ketujuh alat motivasi yaitu motivation tool, dan yang kedelapan alat untuk menciptakan ruang publik yaitu publishing. Yang selanjutnya yaitu adalah karakteristik anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan uang dan non keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Dan anggaran yang keempat yaitu usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Dan poin terakhir yaitu sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu adalah pelaku-pelaku kunci atau pelaku yang terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut. Yang pertama yaitu adalah pihak eksekutif. Pihak eksekutif di sini meliputi bupati atau wali kota, sekretaris daerah, tim anggaran eksekutif, satuan kerja perangkat daerah yaitu adalah SKPD, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yaitu adalah Bapeda, dan yang terakhir adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD. Selanjutnya yaitu pihak legislatif. Pihak legislatif di sini yaitu adalah Panitia Anggaran Legislatif dan Komisi DPRD. Dan yang paling terakhir yaitu adalah pihak pengawas. Pihak pengawas di sini meliputi Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu BPKP, dan yang terakhir Badan Pengawasan Bawasda. Untuk selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama di sini adalah anggaran operasional, operational recurrent and budget. Di sini anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi pemeliharaan. Dan yang kedua yaitu adalah anggaran modal atau investasi, capital investment budget. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelajaran atas aktivitas tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu adalah proses penyusunan anggaran sektor publik. Di sini ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan anggaran. Pada tahap persiapan dilakukan yaitu adalah sebuah tafsiran pengeluaran atas dasar pendapatan yang tersedia. Poin yang kedua yaitu tahap ratifikasi. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan
coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif ini sangat penting dalam tahap ratifikasi ini. Yang selanjutnya yaitu adalah tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran. Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Dan selanjutnya yaitu adalah tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap pelaporan dan evaluasi ini di sini terkait dengan aspek akuntabilitas. Selanjutnya yaitu adalah proses penyusunan anggaran. Di sini mempunyai empat manfaat atau 4 tujuan, yaitu yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Dan yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Dan yang poin ketiga yaitu adalah memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Untuk poin yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi dan bertanggung jawab pemerintah pada DPR, MPR, dan masyarakat luas. Untuk selanjutnya yaitu adalah pengesahan anggaran sektor publik. Sebelum anggaran tersebut ditetapkan oleh gubernur, rancangan peraturan tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD serta sudah sesuai draft peraturan gubernur tentang detailisasi dari APBD harus diserahkan dulu kepada Menteri Dalam Negeri. Karena untuk apa? Menteri Dalam Negeri di sini akan mengevaluasi anggaran tersebut. Dan selanjutnya yaitu adalah materi perencanaan pembangunan. Perencanaan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi bersifat akumulatif, yang artinya apa? Perubahan pada suatu keseimbangan awal yang dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan yang ada. Selanjutnya yaitu adalah sistem perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan di sini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat SPPN. Sini SPPN mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, secara terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Dengan jenjang perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek ataupun tahunan, di setiap daerah harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, bisa disingkat sebagai RPJD, rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD, dan terakhir yaitu rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Dan selanjutnya yaitu adalah integrasi Islam. Jadi kita kaitkan tentang materi awal kita yaitu tentang penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan. Di sini ada 3 surat, yaitu adalah surat Az-Zumar ayat 1 ayat 18, Quran surat Al-Azzalah ayat 7 dan 8, dan Quran surat Al-Luqman ayat 34, di mana dapat kita kaitkan dari 2 materi yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu adalah dari 3 surah di atas menerangkan bahwa seorang muslim yang memiliki akal sehat akan dapat menimbang informasi yang baik maupun buruk. Seorang muslim yang berakal sehat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan dan menyebarkan informasi yang baik dan meninggalkan informasi yang buruk. Sebab itu, gimana untuk memberikan informasi yang baik secara akurat, perlu adanya perencanaan dan prinsip yang baik serta konsisten dalam pengelolaan keuangan, dan juga mempunyai jiwa yang amanah serta adil dalam setiap proses pengelolaan keuangan, sehingga pengelolaan keuangan yang direncanakan akan dikelola dengan sebaik mungkin dalam setiap laporan keuangannya. Dan selanjutnya yaitu adalah contoh RPJM Kota Batu. Di sini saya akan tampilkan beberapa contoh, yaitu rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kota Batu dari tahun 2013 sampai
tahun 2017. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.